Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Islam yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali saya mengisi kajian ilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan melihat saya. Iya juga melihatnya. Nah kan? Kan bosan nak? Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Enggak. Demu kat tadi. Kita siswa kan. Enggak. Kajian awak pada siang ini judulnya adalah neraka dan calon penghuninya. Apakah jawab? Neraka dan calon penghuninya. Atau jemaah awak buyanya habar pertakut lelebebe ke jemaah konyanya. Itu aja adri. Habar pertakut lelebebe jemaah konyanya gembira-gembira tahu nya. Basyiran wa nazira, kabar gembira dan kabar pertakut. Memang ngaji ini kok banyak kan ini golak kan? Golak. Nah, kalau ndak golak kan ndak lama buya dah. Iya mak? Iya kan? Nah, sehingga kalau lebih banyak golak, elok mantap. Sebenarnya yang paling elok sedia nangis nak mamak deh. Ikut tiru angin kelak. Jadi Rasul ni 20 so maka membuatlah judulnya neraka dan calon penghuninya. Bicara neraka itu gaib. Itu akan menerimanya nanti kalau awak masuk neraka di alam akhirat nanti. Maka kita ambil surah yang kita sering baca, Az-Zumar, selalu menjadi ayat salat awak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berbondong-bondong orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu neraka yang paling di atas, yang paling atas dalam neraka itu. Dimasukkanlah, diajaklah, digiringlah orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahanam. Jadi ada 8 nama noko kalau awak baca sore ka. Nomor berapa amak masuk anak? Tak dapat jen cik jua. Kau dapat jen dah kan? Tapi minimal awak memahaminya dulu. Yang pertama neraka jahanam. Itu nak sebut jaga. Siapa orang masuk neraka jahanam dulu ya?
Banyak ayatnya. Surah At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Allah mengancam orang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Jadi uposanan orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam itu adalah orang munafik dan orang kafir. Kalau orang kafir lah joleh dakwah ndak seagama Jawa. Orang munafik tu sama-sama awak lah tak amat. Dalam barisan awak dia mau kalau orang munafik tu, kalau dalam orang kafir tu lawan kita, musuh kita. Kalau orang munafik kok di dalam barisan awak dia popek di lu, uncung di dalam, lain di mulut, lain di hati. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Aduh di jemaah awak kau gak aduh. Hah? Lei. Dah pernah awak memuji-muji awak aja. Lah kan awak abi awak kau dibubuh dah. Rasa nak kena aku. Kau dok ngaji tahu ni kan. Ya. Jadi awak berharap jangan masuk awak ke dalam kelompok masuk neraka jahanam dulu ya. Kita berharap terhindar ndak awak dari masuk neraka. Kenapa ciri-ciri yang munafik tu ya? Masuk dulu kan? Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Ya, pakai dasar sesodon, pakai karang kan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Aku tu ciri orang munafik. Satu, male beribadah. Tak ketogak tak kenindak. Takkan pai tak kenindak. Jadi orang nanapuro apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Ya. Mereka baru mau beribadah kalau karena ingin dipuji. Gitu yo. Baca tu ya, usuk semayang. Ingin dipuji. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Tuh. Jadi ciri-ciri orang munafik masuk neraka jahanam tu male ibadah, suka dipuji, zikir keteknya. Terkadang Allah Ta'ala ada ketek. Yang kedua, orang yang munafik itu ciri yang kedua dijelaskan Allah di dalam Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Kau kodok, jodoh baca ayat kau. Yaitu suka menipu. Apa kedua? Suka menipu. Menipu, mengicu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kebanyakan manusia itu mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Sebenarnya dia bukan orang beriman, tapi pura-pura beriman. Ya. Jadi orang munafik itu bantu beriman, tapi dia tidak beriman. Dapat orang kafir dan sebelah ekor dan dia.
Nggak sebelah kali, nggak sebelah orang turun dah, sebelah kali orang hanya. Tiba balik kau sebelah kau boleh. Kemana angin madu aja. Nah, itu orang munafik itu. Bermuka dua tu tapi. Yang apa ini orang munafik itu bermuka dua. Mukanya dua. Dapat siko ceneke boleh, siko ceneke boleh. Yang ketiga, ciri orang munafik yang ketiga pendusta, suka berbohong. Ya. Jadi disebut oleh Allah di dalam surah Al-Munafikun ayat 1. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Apabila orang munafik itu datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau Rasul Allah. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul. Dan Allah menyaksikan bahwa orang munafik itu benar-benar pendusta. Iyo sensitunya dulu. Dulu pura-pura beriman aja cerita. Nah tuh. Ciri yang keempat, orang munafik itu suka berkhianat, ingkar janji, dan zalim. Itu yang selalu kita baca itu dalam hadis itu. Apabila tanda-tanda orang munafik ada 3 ya kan? Ayatul munafiki salasun ya kan? Tanda munafik itu 3. Apabila bercakap dusta, apabila berjanji mungkir, apabila dipercaya khianat. Dalam hadis ini ditambahlah satu lagi. Apabila dia berselisih, dia berbuat zalim. Kalau berselisih, bersengketa, dia nyayo. Nah, itu munafik. Maka tampek daripada orang munafik itu naru jahannam khalidina fiha. Hati-hati ya. Jadi memang kita harus hati-hati dalam hidup kok. Kalau orang kafir itu senang maknya di muka awak letaknya lawan itu. Kalau orang munafik di dalam awak dia. Orang munafik itu dia musuh dalam selimut. Cendol sebelah ke awak ah. Sedang tak sebelah ke awak sedang. Aku tu bahaya macam ni ikut. Ada bertanya? Alah ada bertanya ke ah? Alulah. Ngerti saudaranya kan? Jadi orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Ini neraka yang pertama apa nama jaga? Jahanam. Mudah-mudahan nak masuk amak-amak di dalam doh. Ya. Orang lain aja lah nak masuk, awak je masuk lah. Biarlah masuk serangga je awak masuk. Setuju amaknya? Setujunya? Setuju wano. Setuju wano amal awak nak lezat. Saya dapat dia masuk serangga dulu kan. Yang kedua, nama neraka yang kedua namanya neraka sakor. Ya, kodok membaca dalam mengaji dia buya awak. Neraka sakor. Siapa yang masuk ke dalam neraka sakor buya? Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu dari dunia no salat. Ya.
Jadi orang-orang yang tidak salat, dia akan masuk ke dalam neraka sakor. Banyak sekali hadis dan ayat yang menceritakan bagaimana mudaratnya orang yang meninggalkan salat. Supaya jangan awak kono masalah salat kah? Dulu lawak sampen juga. Ada 5 nan kena awak peduli. Nampak pertama, salat awak usahakan khusyuk. Khusyuk. Di situ ke kira kau nak kunci hilang dalam salat je dapat iya kan? Nak khusyuk sayang ada. Salatnya khusyuk. Di kalau awak nak jengkono awak masuk nakon duka walau sayang mah. Maka seorang jamaah nampak oleh Nabi ketika dia salat, ulang balik semayangnya. Ulang deh. Ulang sekali lagi. Ulang juga deh. Ulang sekali lagi. Nih, kita bisa ya Rasulullah. Bisa ada ni deh. Ini ndak le tomak nina dah. Ndak pakai tomak nina dah. Bergulut-gulut aja. Maka jangan bergulut-gulut. Jangan apa? Jangan bergulut-gulut. Kadang-kadang Allah basmi. Ya Allah. Itu enggak. Jadi canda apa? Canda sepatu mandi. Bercalon-calon ketik aja kan. Maka salah satu tanda orang yang tidak khusyuk itu adalah dia tidak tumaknina. Tiba duduk togak sekali. Enggak bertenang dah. Dan tak nampak ada mak semayang nak turun ibu ke cenapo kalau lelaki nampak katanya. Kalau ibu nak turun ke cenapo, tiap pola ibu gini ke semayang tu, coba capek cekwa, tiba semayang sendiri ke, sunat segala macam. Saya enggak tahu. Yang laki-laki saya tahu ini orangnya gini ini. Ya. Kemudian cara yang kedua supaya salat awak kejengkono awak yang nomor 2 adalah salatnya harus tepat waktu. Topik waktu, jangan dipelambe-lambe, jangan disingki-singki waktu. Utamung salat dulu daripada pojok lain. Ya. Ada jemaah tu yang bertanya ibu, motong ke dari kamu ya? Mau pek lah subur bu ya. Oh lu masuk waktu lu bang. Bapak ni bu ya ada rapi aja lah. Sayang dan lu rumah pada kebun gata lu kalau sayang. Oh sahnya bu ya, nak. Kenapa tidak sah? Tidak saya nak belum sampai waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi usahakan tepat waktu. Yang ketiga, usahakan berjamaah. Terutama yang tidak ada halangan syar'i. Iku nak lenan dalam ko nak lecik juga boleh. Nan menghambat nak dor. Kalau boleh apa misalnya itu dor. Ya, orang yang menyusui anak itu malah. Ya, menyusui anak. Enggak cucu ndak lah. Cucu ndak. Cucu ndak. Apa alasan apa? Cucu, Nesa. Cucu ada maknya. Jalan ndak ada maknya, gugur aja leh. Bisa jadi juga lah. Kemudian anak gadis. Anak-anak gadis yang apa? Yang menimbulkan fitnah. Jadi pekau-pekau yang menimbulkan fitnah. Kalau mencele dia mensaji tu mencintai lelaki lah tu dia malah. Tapi kalau yang lain itu mensajilah. Ya, itulah maksud hadis Nabi itu. Jangan larang istrimu pergi ke masjid. Jangan larang wanita itu ke masjid. Ayat hadis yang satu, perempuan tu sholatnya di rumah. Di rumahnya dalam kamar. Kok berbeda hadisnya? Satu nyuruh, satu suruh ke masjid.
Maka ulama memberikan fatwa mengolah hadis ini. Ya. Maka boleh pergi kalau yang tadi selama tidak mengandung unsur fitnah, selama aman. Masaji sampai produksi keteknya orang kelaki banyak tak ganggu atau jempel lah. Tapi kalau tempatnya nyaman, aman, lapang, tidak ada masalah. Tapi amannya, aman kan? Kemudian tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah. Cenda tadi tu anak gadi, ya, Meksiko ke kiro dulu, bayayo kono bapo kan bahaya biasa. Di berjamaah, kemudian ke masjid, kemudian yang kelimanya supaya diiringi dengan sholat sunat. Kenapa kita lakukan perlu dengan sholat sunat? Karena sholat kita barangkali banyak sumbing-sumbingnya. Nanti mak sumbingnya kan? Kalau awak sholat awak 5 waktu banyak sumbing, tidak husuk segala macam. Apa yang amal penyempurnanya? Penyempurnanya itu adalah sholat sunat. Jadi ada orang yang hanya mau mengerjakan yang wajib saja. Saya selalu memberikan contoh. Kalau kita hanya mengambil yang pokok saja, tidak mau mengerjakan yang sunat, kita yang rugi. Saya contohkan dulu, masih ingat ibu-ibu? Awak pergi ke Bukit Tinggi, tambang 150.000 pulang balik man. Piti 150.000 itu sudah buat pitinya. Tak lebih, tak kurang. Sampai ke kita ke Bukit Tinggi? Sampai. Tapi putih jalan. Lala. Putih jalan. Nak ke belakang tak bisa, ke muka tak bisa. Piti lah baik ke ongkos. Orang mah belanja ada orang mau jual apa? Tak ada piti lah. Itulah. Itu tiguno mak. Jadi saya sunat tu. Itu namanya dalam ilmu bahasa analogi namanya itu, mencontohkan untuk memahami jamaah itu dia mak. Kalau awak hanya mengejar yang pokok saja, samul celope ke Bukit Tinggi cakap. Ongkos saja bahasa diong pitinya. Tiba di lebu bangku orang nak makan, orang mau cukup makan dia orang. Makan gulai geso orang bagi, makan apa namanya gejebo bagi. Dan yang batok. Awak ngapa? Duduk dalam motor. Apa di kak? Apa nak masuk kami makan kami? Tahu lah ni ya. Tahu apa cara? Ya tahu lah. Kami lah dah mai kau hanya. Bawa motor. Kemalu ada kan? Kami lah dah mai kau aja solo kau lah. Tapi secik ramasnya je tambah lu temani lah ni. Jadi kita harus diiringi dengan sholat sunat. Lah ada tanya. Alun je lah. Yang ketiga, ni berapa banyak anu kau jakah? Berapa jakah? Nah, ni mak-mak dorang. 8. Jumlah ini itu kanang. Berapa banyak kah? 8. Berapa bulan sudah? 2. Jadilah tu. 2 bulan sudah. 1 Jahannam. Kedua Sakar. Anak masuk mak baru. Kon ketiga kau mungkin masuk.